Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhwan dan akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau mungkin kita pernah mendengar ini, ada seorang ulama pada masa lalu namanya Syekh Al-Asma'i. Jadi Syekh Al-Asma'i ini waktu menunaikan ibadah haji itu jalan kaki. Saking miskinnya nih, jadi jalan kaki dia pergi melakukan ibadah haji. Tapi malangnya dia dirampok oleh orang Badui. Jadi udahlah jalan kaki karena miskin, kena rampok pula ada jalan lagi. Kata Syekh Al-Asma'i, dalam keadaan dia takut itu, sempat juga dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah mendengar ini? Sudah? Belum. Artinya, setaat apapun seseorang beribadah, rasa takut tetap ada. Jadi bukan berarti hebat kita. Misalnya kita sedang jadi imam nih, gempa bumi bertahan gitu, itu bukan berarti hebat kita tuh. Harusnya menyelamatkan diri. Tapi ada juga kemarin yang bertahan, itu memang tidak dibuat-buat dia, memang itu dari hati. Tapi kalau misalnya kita tidak siap seperti itu, sebaiknya lari. Nabi Musa aja yang terkenal kuat, begitu dia melemparkan tongkat menjadi ular, kabur Nabi Musa, takut dia. Kemudian kata Allah, coba pegang pelan-pelan. Dipegang, berubah lagi ular itu menjadi tongkat. Artinya takut itu biasa. Jadi misalnya kita udah taat ibadah, pas masuk dekat gelap-gelap, takut aku, percuma kau sholat. Nggak ada hubungannya itu. Kalau memang penakut, dia penakut. Tiba orang pemberani tidak sholat pun dia diketoknya kepala kuntilanak itu pakai batu kan. Siapa? Sableng yang di YouTube itu. Jadi di Indonesia ini hantu tidak ada harga dirinya lagi. Sampai hilang harga diri hantu. Datang orang bertanya, kenapa kok bisa terlihat? Sebetulnya sial juga bagi bangsa jin tuh. Dia udah jelas di tempat dia kan, wajar aja dia nampak itu kan. Datang manusia. Dia sial juga bagi dia tuh, kena juga dia. Karena dia sebetulnya aturannya, kalau dalam kitab Abu Daud, dia itu tidak juga sial kalau dia menampakkan dirinya. Jadi Syekh Al-Asma'i ini dalam keadaan ketakutan jumpa perampok ini, tapi sempat dia mengamalkan hadis Rasulullah. Apa itu? Mengucapkan salam. Jadi walaupun dalam keadaan takut, sempat juga dia ngomong sama perampok ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hadis Rasulullah apa? Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Ingin ya Rasulullah, tebarkan salam. Jadi salam kita tuh bukan sembarangan tuh. Kita mengucapkan Assalamualaikum 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Dan ini jangan dianggap kecil. Contoh nih, siapa yang menyolatkan jenazah dapat pahala 1 qirat. Kan kecil tuh 1 qirat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah 1 qirat ini berapa ya Rasulullah? Sebesar gunung Uhud. Berapa luas gunung Uhud? 7 km. Jadi bagi Allah itu amalan kita yang kecil itu besar di sisi Allah. Apalagi hitungannya 10. Jadi ini jangan kita sepelekan. Tetapi orang yang memelihara anjing, pahalanya dalam 1 hari berkurang 1 qirat. Jadi kalau kita melihara anjing, carilah sholat jenazah tiap hari ya, supaya impas dia nanti dia.
karena berkurang terus pahalanya 1 qiraat. Dan tanda hari kiamat, kata Rasulullah, orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Dan kalau kita mengucapkan salam nih satu sama kita ini ya, saling mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kekompakan kita akan semakin langgeng, semakin kokoh dia jadinya. Orang yang masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel iblis 1. Bapak tidak masuk rumah mengucapkan salam, tidak mengucapkan salam, nempel 2. Ibu masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel 3. Makanya masalah kecil jadi besar, masalah sepele jadi naik semua di rumah. Karena kadang istri masuk rumah tuh udah terkejut suami, kapan kau datang nih? Terkejut suami ya. Tidak dengar abangku buka pintu, bukan mengucapkan salam. Tidak dengar ucap pintu. Itu yang menyebabkan masalah kecil jadi besar. Jadi kita sama kita nih sering-seringlah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan timbul rasa cinta. Orang benci sama kita aja selalu kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lama-lama dia jatuh cinta sama kita. Cobalah buat keahwat macam ini terus-terus, maka akan tumbuh rasa cinta. Tapi kalau udah waktunya gitu, sering-sering mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usahlah masalah salam kita lagi, kita penyapa aja sama orang, asal jumpa, sering tegur sapa, sering senyum, itu aja dampaknya luar biasa. Orang yang suka menyapa bisa menyelamatkan nyawanya. Jadi salam ini menyapa. Jangankan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang udah jelas dahsyatnya, kita penyapa aja itu udah besar manfaatnya. Contohnya, ada seorang perempuan yang bekerja di pabrik daging. Jadi perusahaan itu ada kulkas yang sangat besar, tempat penyimpanan daging. Perempuan ini memeriksa stok daging, masuk dia ke dalam kulkas besar itu, tertutup pintunya. Teriak pun dia tidak ada yang tahu. HP tinggal di meja. 1 jam dia di dalam kulkas besar itu, tiba-tiba security membukakan pintu. Di situ kaget dia. Dari mana bapak tahu saya masih ada di kantor ini? Apalagi sampai di dalam ini. Di kantor ini satu-satunya yang sering nyapa saya cuma ibu, Bu. Dia penyapa sendirian. Yang lainnya kan sombong. Kita kadang-kadang nampak security aja karena tidak mau kita sapa. Semua orang itu penting. Semua orang penting. Jadi ibu ini kalau pagi datang dia, pagi Pak, udah sarapan Pak? Ya obrolan ringan lah. Pulang gitu juga, Pak saya pamit duluan ya. Jadi Bu, sore tadi saya tidak mendengar kalimat itu, makanya saya kehilangan. Karena pagi tadi Bu negur saya, kok sorenya tidak ada. Makanya saya cari Bu dari lantai atas, sampai saya membuka pintu ini dan ternyata ada Ibu di dalamnya. Alhamdulillah Ibu selamat. Jadi lihat, penyapa aja kita bisa selamat, apalagi kita mengucapkan salam. Jadi kalau kita ke orang non muslim, kita penyapa sama dia, tapi tidak menggunakan salam kita. Dan dia kalau mengucapkan salam sama kita, kita juga menjawab waalaikum. Jadi tidak ada doa di sana. Atau dia mengucapkan assalamualaikum, assalamu alaina, selamat atas saya. Jadi penyapa ini penting. Nah, Syekh Al-Asma'i mengamalkan ini. Jumpa perampok diucapkannya salam. Nah, hebatnya perampok itu menjawab pula waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat itu sebetulnya rasa cinta sudah bekerja, tapi yang niat merampok tetap ada. Nah, tidak hilang, merampoknya tetap ada. Tolong keluarkan barang-barang kau, kata perampok ini. Saya tidak ada barang-barang berharga, silakan buka sendiri. Parah betul itu, nampak sejauh ini kau berjalan, tidak ada kau bawa apa-apa. Memangnya apa pekerjaan kau? Aku ini cuman penceramah, katanya, guru-guru ngaji. Guru ngaji ini apa nih? Tidak tahu rupanya perampok nih. Mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Masa kau tidak tahu Al-Quran? Aku yang bertanya, tidak perlu kau nanya aku, kata perampoknya. Aku yang bertanya,
Al-Quran itu apa? Al-Quran itu Pak, perkataan Allah. Jadi memangnya Allah ini berkata-kata? Iyalah, Allah berkata-kata. Apa kata para ulama? Kalau ingin kita Allah bicara sama kita, baca Quran. Itu kalau ingin Allah bicara sama kita. Kalau kita baca Quran, kita baca artinya itu anggap Al-Quran itu turunnya untuk kita. Jadi Allah ngomong sama kita. Tapi kalau kita yang ingin bicara sama Allah, bawa sholat. Nah itu, kalau kita ngaji berarti Allah yang ngomong sama kita. Kalau kita sholat berarti kita yang ngomong sama Allah. Rupanya ini maling, perampok, agamanya Islam tapi awam betul, tidak tahu dia apa itu Al-Quran. Coba kau sampaikan kepadaku perkataan Tuhan itu apa. Dibacalah oleh Syekh Al-Asma'i surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 22. Apa bunyi ayat ini? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langit turun rezekimu dan apa yang dijanjikan. Ayatnya pendek cuman. Dari langit diturunkan rezekimu. Artinya rezeki kita ini tidak ada di bumi. Jadi kalau mau mendapat rezeki dari langit, kerjakan amalan supaya Allah menurunkan rezeki kita itu. Kalau kita cari di bumi, letih kita. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mencari dunia, dia akan letih. Siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia yang akan tunduk kepadanya. Kalau kita cari rezeki di bumi, kita harus menjadi orang munafik untuk mendapatkan tempat. Kita harus menjilat, memuji-muji orang. Itu kalau kita mau mencari rezeki di bumi. Kita harus nipu orang supaya kita dapat keuntungan. Tapi berbeda kalau kita mencari rezeki dari langit. Berbeda dia. Contoh mencari rezeki dari langit itu, jauh sebelum masuk waktu sholat kita sudah ada di masjid. Ini memancing rezeki dari langit. Kalau tepat-tepat waktu orang azan kita datang itu udah biasa. Tapi yang rutin bisa hadir seperti di Masjid Nabawi itu, yang selalu mendapatkan saf pertama pasti orangnya itu aja. Ada yang sampai 37 tahun di situ aja dia. Jam berapa dia kira-kira datang? Wajar enggak jadinya Allah yang antar rezeki ke sana? Bayangin, mereka santai duduk nyantai di sana, Allah kirimkan ribuan jamaah umroh setiap hari. Dari Indonesia aja berapa yang ngantar duit ke sana? Dari bangsa-bangsa lain. Apa amalan mereka? Mereka betah duduk di masjid, marketing langit yang dipakai ya. Mereka tidak memakai marketing bumi. Kalau marketing bumi ini letih kita. Bulan ini kita dipuji, bulan depan kita dimaki orang. Misalnya kita kerja nih, tercapai target kita. Kamu bagus. Hebat kamu, pencapaian kamu luar biasa. Bulan depan tidak tercapai target kamu, ini bodoh atau apa? Tentu beda lagi. Itu kalau kita mencari rezeki di bumi. Memancing rezeki dari langit, kerjakan amalan langit. Sholat jauh sebelum tepat pada waktunya. Kita sudah ada duduk di masjid. Tambah sayang Allah sama kita. Hadir dia, belum orang mulai lagi udah hadir dia. Kalau sekarang kan terbalik, konser orang datang lebih awal, kan? Kecuali Ustaz Abdul Somad, itu jauh sebelum waktu udah kumpul orang semua, itulah beda ya. Tapi kita mungkin masih ingat pengusaha baja di Serang Banten yang naik haji. Nah, ini kan kembali kita ingatkan lagi. Begitu dia naik haji, dilihatnya kok kaya-kaya orang di sini. Jangan dikira jubah-jubah putih yang dipakai orang Mekah itu jubah biasa. Itu harganya 6 jutaan tuh. Kalau kita lewat di sampingnya berbunyi baju tuh, itu tanda dia mahal tuh. Kalau jubah kita kan diam aja kalau lewat kan, diam aja. Tahu enggak harga jubah Raja Salman? Yang luarnya itu aja itu 75 juta. Bukan murah itu. Jadi mahal-mahal tuh, makanya beda dia, bahannya itu beda. Nah, dilihat di sana begitu orang Allahu Akbar, Allah, langsung seketika itu juga mereka menutup toko-toko mereka. Kalau kita tunggu loh, orang kan azan iqamah ceramah tuh nanti lah dulu.
Kalau kita yang jualan kan jarang kita, atau kita yang lagi di luar santai kadang duduk-duduk dulu. Contohnya hari Jumat, padahal Rasulullah udah bilang di hari Jumat malaikat-malaikat nunggu di pintu-pintu masjid. Itu orang yang datang tuh dicatat namanya oleh malaikat. Begitu khatib naik mimbar, malaikat pun menutup catatannya. Sebetulnya dipancing sama Rasulullah, datang lebih awal kalian ke masjid, datang lebih awal. Jadi kalau udah tertutup catatan, yang belakangan datang nggak dapat lagi. Kalau sempat dapat catatan malaikat dan didoakan malaikat, malaikat kan dekat sama Allah, lebih cepat terkabulnya. Ini kadang kita sengaja malah duduk di luar. Pedagang tetap juga dia berdagang. Yang lain-lain masih nyantai-nyantai duduk beruduk. Jadi Allah malas mau ngasih lebih sama kita. Di situ begitu Allahu Akbar, tutup. Salah-salah ada kepala kita kena rolling door di situ. Pokoknya main tutupnya langsung ditinggalkannya. Langsung tinggal. Kita pasti ada tempo kan? Tunggu dulu. Antara azan kamar ini orang lama, paling tidak 10 menit. Akhirnya di situ kita berlambat-lambat jadinya. Nah ini udah kena kita sebenarnya. Kemudian diperhatikannya orang di sana itu, oh ya ini rahasia mereka. Mereka memancing rezeki dari langit dengan mendekat ke Allah agak lebih. Begitu dia pulang ke Indonesia, dikumpulkannya karyawannya. Mulai besok kalian semua sholat berjamaah. Siapa yang tidak sholat jamaah aku pecat. Sebagian karyawannya ngomong di belakang, baru pulang ngaji, maklum aja lah kita. Nanti 2 hari lagi berubah loh. Datang karyawannya bertanya, maaf pak, kalau misalnya kita sholat jamaah semua, mesin gak bisa dimatikan loh pak. Matikan mesin tuh. Kalian tahu satu kali kita mematikan mesin, estimasi kerugian kita adalah 30 juta. 2 kali mematikan mesin zuhur asar, kerugian 60 juta. 6 hari kerja 360 juta. 1 bulan udah berapa? Miliaran saya rugi, tidak ada masalah. Gaji kalian tidak akan saya potong. Bangkrut lah kita di situ. Tapi asal kalian bisa sholat berjamaah. Ternyata rugi 1 miliar, Allah ganti 10 miliar lebih. Manja abil hasanati falahu asru amsaluha. 1 kebaikan diganti Allah 10 kali lipat. Nah itu namanya marketing langit. Kalau marketing bumi susah kita. Kalau marketing bumi untuk lulus itu mesti belajarnya sungguh-sungguh. Nah itu marketing bumi itu. Sampai kadang nggak tidur kita, begadang kita cari ini. Tapi kalau pakai marketing langit, ya yang penting belajar, tidak dipaksakan, kemudian perbanyak sholawat, berzikir lebih kan. Kadang kita ini kan kita lebihkan belajar ibadahnya jadi tinggal, amalannya jadi terbuang, malah lupa semuanya jadinya kadang. Malah lupa jadinya. Ada tukang bengkel, begitu orang azan dibuatnya seperti itu, langsung dia pergi. Saya mancing nanya, kerjakan aja lah dulu, kan lama lagi itu. Udah sering saya kena kerja ndak selesai, sholat jamaah tinggal katanya. Jadi makanya kalau saya dengar azan udah saya langsung aja. Ada aja nanti kemudahan dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, itu yang harus kita robah nih. Kalau selama ini kita tidak seperti ini, ya pancinglah perhatian Allah dengan cara jauh sebelum masuk waktu sholat kita sudah ada di masjid. Tapi lihat, ingat tanda kutip nih, kalau memang ada kegiatan itu mungkin ya dulu kan itu. Janganlah nanti kan ada nih dia kerja, dia ingin mengamalkan sholat duha, ditinggalkannya posnya, marahlah kawan-kawannya dia kan. Aku mau sholat ini jam kerja kau. Jadi ingat ya, kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Apalagi contohnya marketing langit. Kalau udah rajin sholat, kita mesti rajin sedekah. Ada uang, kita rezeki sedikit kita sedekahkan. Ada banyak rezeki kita, banyak kita sedekahkan. Ini namanya marketing langit, memancing rezeki turun dari langit. Sulit kerja, sulit jodoh, sulit pokoknya mudah jadinya semuanya. Allah yang ngantarin nanti ini jodoh kau. Tanpa kita harus
mencari-cari. Saya sudah mencobanya. Silahkan Anda. Itu pula gaya kan. Saya sudah mencoba. Masalah sedekah ini ya. Banyak anak mahasiswa mengatakan kami pas-pasan tat. Kadang kekurangan. Pakai apa kami sedekah? Sedekah itu apa kata Rasulullah? Kalian tunjukkan orang yang tersesat, itu adalah sedekah. Orang pening mencari fakultas ini, fakultas itu, bukan main tunjuk aja. Saya antarkan Pak, itu sedekah kan? Nampak orang berat ngangkat beban, Pak saya bantu Pak, sedekah. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa bersedekah. Semua kita bisa bersedekah. Kemudian apalagi bermuka manis sama orang, itu juga sedekah. Cobalah kawan kita mukanya macam ini, kayak mana kita mau ketawa, hilang mood kita dibuatnya itu. Aturan bahagia kita nengok mukanya itu hilang bahagia kita. Pasti kita muka kita jadi prihatin. Ada masalah apa kok? Akan ikut muka kita jadinya kan. Jadi bermuka cerah pun itu adalah sedekah. Jangan ada alasan tidak bisa lagi bersedekah. Kalau kita bekerja, yang sudah memang rezeki kita tidak akan tertukar. Mungkin kita masih ingat anak tukang laundry yang pengen kuliah di Amerika. Mak, aku tamat SMA mau kuliah di Amerika, bisa Mak? Kalau kau ngandalkan Mak nggak bisa nak. Pencarian Mak udah jelas nih berapanya nih. Sedangkan untuk sekolah kau aja udah payah. Kau minta sama yang maha kaya nak. Dekati Allah di sepertiga malam terakhir. Karena Allah turun ke langit dunia saat itu. Ayolah Mak, berdoalah dia tiap malam. Tahajud dia selama 3 tahun tamat SMA. Ikut tes dia program luar negeri, lulus. Dia lulus, tes kedua di mana? Jakarta, untuk seluruh Indonesia. Begitu tes di Jakarta, gagal. Banyak anak pejabat yang ikut, banyak anak pengusaha yang ikut. Udah terasa dia, tidak mungkin aku lulus. Artinya Allah meluluskan dia, manusia yang menyingkirkannya. Manusia ini bisa menjadi penyebab rezeki kita habis. Jadi dia bisa juga menyingkirkan kita. Allah sudah menggolkan kita, manusia menyingkirkan kita. Itu bisa. Namanya manusia zalim. Dia juga akan kena nantinya gitu. Akhirnya anak tukang laundry ini tidak lulus. Allah sudah meluluskan, manusia yang menyingkirkannya. Dilawannya Allah. Wa makaru wa makarullah. Makar Allah lebih dahsyat. Pulang dia ke desanya, nggak bisa kuliah, tidak ada biaya. Dia melamar ke Disnaker menjadi pemandu wisata. Diterima jadi guide. Rupanya yang dipandunya siapa? Seorang profesor yang ngajar di salah satu universitas di Amerika yang menjadi tujuan dia. 6 bulan dia sama profesor itu akrab, sayang profesor itu sama dia. Malah profesor ini nawari, kamu mau nggak kuliah di Amerika? Lihat siapa yang menang, Allah nggak? Allah yang menang, dengan syarat jangan buat status. Kalau kita buat status, ya Allah kuatkanlah hambamu ini, habis. Pasti yang komen orang kan, ngapa kau? Aku udah tahu kecurangan ini. Kan inilah nih. Akhirnya ini salah, itu salah. Pokoknya yang udah jadi rezeki kita tidak akan tertukar selama kita tidak mengeluh. Karena Allah tidak suka dengan orang mengeluh. Itu namanya marketing langit lagi. Kita tidak suka mengeluh. Semua kejadian itu baik aja semua ya. Semua kejadian pasti baik. Waktu sebelum pesawat Lion Air jatuh, itu ada satu orang yang tertinggal di bandara. Ngamuk dia. Begitu dengar pesawat Lion Air jatuh, alhamdulillah, untung saya tidak di sana. Itulah kadang kita ini sifat kita. Seolah-olah kita aja yang betul, kita aja yang benar. Jadi takdir buruk apapun yang menimpa kita, kalau kita bersyukur, berubah menjadi takdir baik. Misalnya nih, kita udah mau nikah, rupanya pas nazar nggak jadi kan? Udah ketemu nih, rupanya nggak jadi. Apakah dari pihak perempuannya atau dari pihak ikhwannya? Yakinlah itu bukan sesuatu yang buruk sebenarnya, itu yang baik. Suatu saat kita bilang, untung aku nggak jadi sama dia. Ya kan? Akhirnya kita masalah, syukur juga ya. Dia rupanya orangnya itu judes mulutnya, kelihatannya memang cantik tapi judes misalnya nih.
Oh, datang yang akhwatnya bilang, untung aku nggak jadi sama dia, pengotor rubah orangnya, nampak gitu kan, nggak kotor gitu. Lewat sampingnya amis badannya misalnya gitu kan. Jadi tidak ada yang buruk. Saya apa ndak sedih Ustaz, udah mau jadi-jadi Ustaz dibatalkannya. Mana lebih parah, ada seorang akhwat, undangan udah disebar, tenda udah dipasang, catering udah dipesan, di hari H calon suaminya kabur. Mana lebih parah? Tapi akhwat ini senyum dia. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan saya pendamping yang baik. Berarti dia bukan laki-laki yang baik untuk saya, tapi betul-betul tulus dia. Akhirnya Allah ganti dengan betul-betul yang lebih baik. Nah, jadi ini yang namanya marketing langit. Nah, setelah itu apa lagi? Kalau kita mau marketing langit ini, rajin sholat, rajin sedekah, buat orang tua bahagia. Jangan pernah menyiksa orang tua dengan kerinduan. Jangan pernah membantah orang tua. Itu marketing langit. Itu berhambur-hamburan rezeki nanti datang menghampiri kita. Kita pula yang bingung jadinya. Datang orang bertanya, udah saya buat itu semua, tak payah juga hidup saya. Berarti yang payah itu yang baik untuk dia. Nah, karena apa? Kita ini ada memang yang tidak bakat untuk kaya, cuman dikasih Allah kecukupan. Aristoteles saja nggak tamat SD loh. Baca nggak biografi Aristoteles? Dikeluarkan dari SD-nya, mamanya kira yang ngajar dia. Albert Einstein malah dianggap orang bodoh dia di sekolahnya. Jadi nikmati aja lah takdir itu. Jangan sampai kita begitu kena putus asa. Kolonel Harlan Sanders yang punya Kentucky itu kan tentara. Berapa banyak restoran yang menolak Kentucky itu dulu? Hampir 900-an. Dia berkali menawarkan Kentucky, nggak ada yang mau. Tapi dia tidak pernah putus asa sampai akhirnya Kentucky itu mendunia. Jadi jangan pernah kita gagal sekali, ya udahlah tuh. Sabar orang Indonesia ini pasti 3 kali, nggak pernah lebih. Iya kan? Pertama tat disindir-sindirnya saya tat, masih diam saya tat, istighfar saya. Makanya inilah saya. Itu pas depan orang ramai diulang balik tat, agak emosi saya, untung ada abang nih dilarangnya saya. Ketiga tat ada gitu, lempar kan gelas ke mukanya. Jarang yang bilang pas ke 60 kali kan tat ya. Masih sabar juga saya, enggak ada, jarang. Mungkin enggak ada mungkin. 3 kali terus batas saya. Enggak pernah lebih daripada itu. Nah, nih kita lanjut lagi. Kalau kita udah tahu nih wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kita dari langit, pokoknya MPO aja kita sama Allah nih. Perhatian Allah yang harus kita ambil gitu. Jangan gara-gara mencari ridho manusia kita memancing murka Allah jadinya. Nggak akan bahagia. Misalnya kita nih besok dapat kerja, dekat kita sama pimpinan, sering kita sama dia, kemudian kita dikasihnya kedudukan. Jangan kita anggap itu kita akan bahagia. Kalau kita memang tidak pantas, kita tidak akan bahagia di situ. Tidak akan bahagia. Mendengar ayat ini, spontan perampok itu langsung menangis. Berarti salah saya ya Pak ya. Rezeki dari langit malah saya cari di bumi seperti ini. Malah saya akhirnya merampok kerja saya. Bisa enggak Bapak ajarkan agama kepada saya? Akhirnya perampok ini minta ajarkan agama. Nah di sini kadang ya hebatnya, rata-rata orang kalau udah bosan jahat, begitu dia hijrah itu padat. Beda dengan orang yang dia baik aja dari dulu, tapi dia tidak tahu kenapa ini dilarang, kenapa itu dilarang. Itu bisa membalik adanya. Jadi kita tetap baik, tapi apa kata Umar bin Khattab? Kenali kejahatan bukan kalian untuk berbuat jahat, supaya kalian terhindar darinya. Ini selama ini karena baik aja, tidak tahu kita. Di situ orang sering kena. Dulu sebaik-baiknya dia tuh bisa jadi, karena dia dari dulu tuh tidak pernah mengenal kejahatan. Jadi dia nganggap orang biasa melakukan itu berarti itu boleh. Tapi kalau kita tahu nih, kenapa babi itu dilarang? Kan ada orang bertanya,
Kalau babi dulu ya mungkin banyak kumannya. Sekarang kan babi diternak orang, udah bagus tempatnya, makanannya yang bagus-bagus saja. Jadi kan tidak apa-apa lagi kalau babi ini tidak haram. Jadi Syekh Muhammad Abduh waktu dia seminar di Paris, ini ditanyakan orang kepada ulama ini. Karena dia bukan orang ilmiah, dia bilang gini aja, tolong ambilkan, carikan 2 babi jantan, 1 babi betina. 2 ekor ayam jantan, 1 ayam betina. Karena orang penasaran, dia ingin menjawabnya seperti apa, dicari orang babi. 2 ekor babi jantan ditaruh di lapangan yang udah ada tertutup lah, dicari. Coba bawa saya ke lapangan yang ada tutupannya lah, cuman cukup besar. Coba lepaskan 2 babi jantan sama 1 babi betina itu. Apa yang terjadi? 2 babi jantan ini bekerja sama memperkosa babi betina. Jadi babi ini haramnya karena dia menurunkan genetika moral. Moral jelek akan tersalin. Jadi kalau orang sudah terbiasa kayak di Eropa memakan babi, makanya dia tidak ada rasa cemburu. Istrinya cupika-cupiki sama orang karena tidak ada rasa cemburu, hilang. Itu bahayanya makan babi. Gak usah makan babi. Kita ingat nggak hadis Rasulullah, jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu kepada kita. Itu halal itu. Jadi babi itu menurunkan genetika moral. Nah sekarang kata Syekh Muhammad Abduh, lepaskan 2 ayam jantan, lepaskan 1 ayam betina. Maka 2 ayam jantan ini bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi walaupun ini hebat, jangan mau seperti ayam jantan. Tapi kadang-kadang bisa lebih mulia ayam daripada kita gitu. Kita nikung kadang kan. Jadi masih hebat ayam sebenarnya. Jadi kalau kita dipanggil orang, kadang dihina orang dengan sebutan binatang, sebenarnya kita jangan marah dulu gitu. Seharusnya jadi renungan bagi kita. Bisa jadi juga ya, ayam lebih baik daripada aku gitu. Orang kadang nikung dia, padahal dia tidak ayam, padahal dia manusia. Ayam masih lebih fair, nggak akan mau dia. Dia bertarung dulu untuk mendapatkan perempuan. Datang orang mengatakan, kalau bisa cari pasangan itu seperti burung merpati. Burung merpati lambang kesetiaan. Jadi lihat ya, kadang kita banyak bisa belajar dari binatang ini. Burung merpati kalau dia sudah punya pasangan, kemudian kita pisahkan pasangan perempuannya ini, betina ya, kita masukkan betina lain. Ini betina ini diserang sama dia, nggak boleh ada di kandang dia. Itu setianya merpati. Lebih bagus merpati enggak dari kita. Ini kadang yang ini ya juga, yang ini dicatnya juga. Terbuka kan. Jadi kita tidak perlu marah kadang kalau dihina orang dengan sebutan binatang. Tapi jangan pula berharap digitukan orang pula. Preman itu kadang lebih mudah untuk diberikan pencerahan daripada orang pinter. Itu rata-rata seperti itu. Contohnya nih, di lembaga permasyarakatan rata-rata preman itu akhirnya mereka puasa sunnah Senin Kamis, sholatnya jamaah. Cuman kadang karena keawaman dia itu ada lucunya juga. Begitu mereka keluar dari penjara, ada yang pernah ketemu sama saya. Bagaimana Pak setelah di luar ini Pak? Alhamdulillah lah Ustadz, banyak ketenangan jiwa saya sekarang. Semenjak saya rajin sholat jamaah ini Ustadz ya, puasa sunnah nih, banyak perubahan Ustadz. Apa tuh? Dulu ngambil sabu-sabu tuh bayar Ustadz, sekarang udah bisa ngambil duluan nanti bayarnya. Ini tidak berubah. Karena dia tidak tahu itu, karena dia lugu tuh mungkin ya, karena lugu. Perlu kita kadang jangan pernah menganggap orang jahat itu selamanya dia jahat. Dia kadang lebih mudah untuk menerima kebaikan. Tahu enggak? Imam masjid di Jepang itu mantan mafia yakuza loh, tatoan mukanya. Jadi kadang kita kan suka nganggap orang jahat itu akan selamanya jahat. Justru yang kita takutkan tuh orang pura-pura baik, itu yang kita ngeri itu. Orang pura-pura baik ini nggak terdeteksi. Di depan kita ada, kita bisa cerita,
bapak aku lagi payah sekarang, tidak bisa ngirim uang bulan ini. Deh, prihatin aku nengok kau. Mudah-mudahan lah ya, sabar aja kau ya. Di belakang mati lah kau. Nah, itulah sok gaya kau. Nah. Lebih ngeri tidak menghadapi orang seperti ini. Jadi kadang lebih enak kita punya kawan tuh, mulutnya ceplas-ceplos, jelas dia. Kau ngapa tidak mau dekat sama aku? Bom badan kau busuk, tidak berani aku dekat sama kau dong. Mual aku, kan sakit hati kita. Tapi kita langsung tahu. Daripada dia dekat kita sama dia, minggir-minggir dia. Ngapa kok tidak ada, aku apa aja. Itu lebih stres kita dibuatnya. Tuh di belakang dia ngomong ke kawan lain, tahan aku dekat dia. Apa? Pahit. Rata-rata preman itu, contohnya siapa ulama dari kalangan preman? Jadi datang orang bilang, Ustadz jangan begitu, Tad. Ya memang ini sejarah loh. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar baca biografinya. Preman besar, minum, mabuk, maksiat, perempuan, judi, semua dilakoni dia. Kapan dia bertobat? Nikah, lahir anak perempuan. Bertobat dia. Ketika dia mau minum, anak perempuannya itu yang menuangkan minuman itu. Berhentilah Malik bin Dinar minum. Sholat dia. Tapi ketika anak perempuannya masih kecil meninggal dunia, balik lagi dia jadi preman. Minum lagi, judi lagi. Apa yang membuat Malik bin Dinar bertobat? Mimpi. Dia mimpi seperti hari kiamat sudah terjadi. Kemudian ada ular besar yang mengejar dia. Nampak dia orang tua lemah, Pak tolong saya Pak, aku aja payah nih ya. Kata orang tua nih, kau pula mau aku selamatkan, lari aja kau ke sana. Terus dikejar oleh ular itu. Akhirnya jumpa dia lagi orang, Pak tolonglah Pak, kemana saya lari? Coba kau tengok simpanan kau ada enggak di atas itu? Di situ banyak anak-anak. Disitulah dia lari, jumpa dia sama anaknya. Kapan lagi bapak mau berubah Pak? Siapa yang lemah itu? Yang lemah itu itulah amalan bapak. Yang mengejar bapak itu itulah dosa-dosa bapak, menjadi kuat dia. Untung punya simpanan, karena kalau orang meninggal anaknya waktu masih kecil akan menjadi dinding baginya dari neraka. Akhirnya anaknya itu yang ngusir ular itu, lari ular itu jadinya. Di situ dia terbangun dan akhirnya betul-betul bertobat kepada Allah. Jadi preman kalau dia sudah hijrah itu biasanya lebih kokoh, lebih kokoh dia. Nah yang kita yang sudah baik ini, kenalilah kejahatan supaya kita bukan untuk berbuat jahat. Nah, jangan sampai terlalu mendam betul kita, tidak boleh lah. Kita ingin tahu kenapa, cukup aja kita dengan bertanya sama orang. Dia misal dulu hobi di diskotik, kayak mana diskotik tuh bang? Sebetulnya bodoh kami ke diskotik. Nah, jadi dari kata-kata dia itu kan tahu kita jadinya kan. Oh ini, makanya dia berubah tuh lama-lama ini. Saya duduk di bengkel, dia tidak tahu saya seorang ustadz. Saya cerita sama dia. Ramai bengkel abang ini bang. Sekarang udah payah nih bang katanya. Saya 2017 ngabisin uang di jackpot itu hampir 1 M lebih. Jackpot itu apa bang? Judi bola ini. Nah, dia ceritakan. Pokoknya ndak usah lah sampai abang main-main yang seperti itu. Hebat orang tuh, di setelnya mesin tuh bang. Jadi kalau kita udah rugi 35 juta, sekali-sekali kita nanti di ulurnya nerima kita, jadi kita senang. Padahal uang kita masuk lebih, dapat kita sedikit, nggak sadar kita jadinya. Jadi kan nggak perlu mencoba kita kan, kita udah tahu dari dia. Jadi janganlah tuh jahat tuh, nggak usah kawan sama dia lagi, jangan. Dari dia tuh kita kadang banyak juga mendapat masukan. Setelah dia diajarkan agama oleh Syekh Al-Asma'i, beberapa tahun berserang Syekh Al-Asma'i kembali melaksanakan umroh. Waktu melaksanakan umroh itu terkejut dia, jumpa dia yang pernah merampok dia itu sedang tawaf. Kau di sini juga? Langsung dipeluknya Syekh Al-Asma'i. Betul yang kau bilang Syekh. Ketika mencari rezeki dari langit, Allah turunkan juga dari langit. Bukan kekayaan, ketenangan jiwa itu dari langit. Kita kan kadang menganggap lihat orang kaya
Deh. Padahal amalannya biasa-biasa aja. Tapi kok bisa dia sekaya ini? Anggapan kita dia kan bahagia kan? Anggapan kita bahagia. Tapi belum tentu loh. Saya pernah ketemu orang kaya, nengok bangunan rumah itu sangat indah aja. Udah sempat saya menghayal, kalau saya punya rumah macam ini, pasti macam film India saya sama istri saya. Sembunyi belok tembok sana, muncul tembok sana, ada terbayang tuh. Sambil apa? Lagu Tere Meri kan. Tapi apa kata ibu ini? Andai kan bisa lah ditukar harta saya ini dengan kebahagiaan, saya tukar semua. Memangnya kenapa bu? Kita jauh dari Allah ini tidak ada gunanya. Waktu tidak cukup-cukup, harta pun tidak bisa kita nikmati. Pengakuan YouTuber yang penghasilannya puluhan miliar nggak bisa tidur. Bayangin tuh. Kita tahap yang kita makan besok pagi bersengkur, tidur kita malam, betul nggak? Kita ngarep banget bisa jadi seperti dia gitu. Jadi kita itu udah jalani aja yang kita sekarang nih. Yang kaya itu apa? Hati kita tuh lapang. Walaupun kita kan gini, pas kita sedang tidak ada duit, tengok makanan kan enak aja semua kan deh. Ini kalau makan habis, ini habis, ini habis. Cerita gitu pula kita sama orang kaya. Rencana makan malam di satu tempat, keliling dari Sudirman bawah sampai Sudirman atas. Akhirnya tidak jadi makan, di rumah akhirnya makan. Karena kalau udah berduit bingung pula yang mau kita makan. Ada lagi pengakuan orang Cina, dulu waktu susah semua pengen makan. Sudah kaya ini tak boleh, tidak boleh makan lagi. Dulu masih boleh makan waktu susah kan. Jadi kelapangan jiwa, hidup kita itu lapang, itu udah kaya kita sudah. Maka kata Rasulullah, orang ada yang dimakannya hari itu merasa aman dia, itu udah separuh dunia milik dia. Jadi jangan kita tuh terlalu mendamba-dambakan apa yang menjadi milik orang lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat Syekh Al-Asma'i ini? Hak kita sesama orang muslim ini ada 6. Yang pertama itu apa? Memberi salam. Nah, itu yang harus dilakukan. Kita sesama muslim ini beri salam kepada orang. Kemudian menjawab doa orang yang mendoakan. Jadi kalau kita nih ketemu orang, dia doakan kita, semoga engkau diberikan Allah kesehatan, semoga engkau juga diberikan Allah kesehatan. Dibalas juga doa dia itu. Jangan pula kita sombong. Ada dulu pengusaha ngasih pengemis di 10.000. Datang pengemis ini berdoa, ya Allah sukseskanlah hidup bapak ini. Datang bapak, tidak usahlah aku kau doakan lagi untuk kau aja lah. Kau aja payah hidup kau, aku lah kau doakan. Aku udah macam ini hidup aku. Jadi kadang orang sering sombongnya seperti itu. Jangan sampai naik hati kita ini. Saya mungkin pernah mencontohkan. Saya makan, datang orang bilang, Tat, baca bismillah. Saya bilang alhamdulillah, makasih banyak Pak, untung Bapak ingatkan, saya lupa baca bismillah. Padahal saya sudah baca bismillah. Artinya apa? Jangan kita tinggi hati. Jadi kalau kita didoakan orang, balas lagi dengan doa untuk dia. Jadi balas-membalas doa ini luar biasa nih dampaknya. Apalagi kalau kita mendoakan orang, orang itu tidak tahu bahwa dia didoakan. Apa kata malaikat? Engkau pun mendapatkan hal yang serupa. Ya Allah, sukseskanlah kawan aku ini, mudahkanlah urusannya, murahkan rezekinya ya Allah. Apa kata Allah? Engkau pun mendapatkan hal yang serupa. Enak enggak? Nampak kawan kita ganteng, kita buruk, doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan ketampanannya ini membawa berkah, membuat dia taat kepadamu ya Allah, dan mudah-mudahan dia mendapatkan jodoh yang soleha. Apa kata malaikat? Kau pun mendapatkan hal yang serupa. Wajah tidak berubah, cuma orang senangnya nengoknya, enak kan? Jadi tidak payah, jangan iri-iri hati. Bang, ganteng siapa nih bang ya? Alah, tidak ada ganteng kan, balik ganteng tengkorak isi itu ya. Itu iri namanya. Jadi kalau nampak memindahkan ganteng orang, doakan dia. Memindahkan duit orang, doakan rezeki dia. Jadi mudah sebetulnya. Kemudian apalagi? Menasehati orang yang meminta. Ini kita harus ingat nih. Jangan pernah ngasih nasihat kepada kawan yang tidak meminta.
Kalau kawan kita hanya bercerita sama kita, kita mendengarkan aja. Nggak usah kasih tanggapan. Ini orang baru cerita, baru payah betul aku ngadap dosen itu. Kau tuh bodoh. Belum orang selesai lagi. Dia ingin didengar. Jadi makanya kita harus mendengar dulu. Kadang ada orang datang kepada kita ini butuh uang, jangan kasih nasihat. Orang udah jelas lapar aku ada uang kau. Bawa sholat duha. Zikir, kan ada kok kita sering. Orang sedang butuh makan suruh zikir, mana bisa, miring-miring lah badannya jadi ya. Kemudian membalas ucapan orang yang bertahmid. Dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, dia jawab lagi yahdikumullah. Cuman Rasulullah ngasih batas. Siapa yang udah 3 kali bersin nggak berhenti, berarti sakit, harus berobat. Jangan alhamdulillah kepanjangnya. Udah sebanyak itu alhamdulillah, berobat kalau udah lebih daripada 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah menjenguk orang sakit. Itu hak sesama muslim. Karena besok di akhirat apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ketika aku sakit, mengapa kau tidak menjenguk aku? Kata hamba ini, kapan pula kau sakit ya Allah? Ketika kau menjenguk orang sakit, aku berada di sana. Artinya Allah senang dengan orang yang menjenguk orang sakit. Yang terakhir adalah mengiringi mayat ke kuburan. Ngantar jenazah itu hak sesama muslim. Menyolatkan dapat 1 qiraat, mengantarkan jenazah ke kubur dapat 1 qiraat. Tapi tidak boleh arogan. Ini kadang heran pula yang ngantar-ngantar mayat ini adang-adang di jalan orang pakai kayu. Pertama pergi tidak pakai lem, masih rombongan, pas pulang panik karena satu-satu kan pulang, lem tidak ada, lewat Sudirman kena tangkap jadinya. Arogan. Kadang diadangnya orang pakai kayu di jalan. Biasa-biasa aja, apa salahnya kan? Hidupkan serinai, tahu lah orang ganti minggir jadinya. Nah baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.